Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Pasti sehat ya? Kembali kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita fokus sejenak. Kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita atas semua kebaikan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik melalui pujian kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kau ku puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyi satu buah lagu untuk Tuhan kita. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau jaga di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita sembah Tuhan kita, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau hadir ya Bapa di tengah kami ya Tuhan Yesus. Kau hadir di kehidupan kami Bapa. Kau hadir di keluarga kami ya Bapa. Kau melingkupi semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau curahkan Roh-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kiranya Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Bapa kami Tuhan, Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Bapa, di mana anak-Mu ya Bapa, jemaat Tuhan kembali Bapa datang kepadamu Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami Bapa. Engkau hadir di hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami ya Bapa. Dan kami siap Bapa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan ya Bapa. Dan setiap pujian penyembahan kami Bapa, biar Engkau boleh terima dengan sukacita ya Bapa. Dan ampuni kami Bapa, layakan kami ya Bapa sebagai anak ya Tuhan untuk datang kepadamu Bapa, untuk sujud, menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, biar Roh Kudus tercurah bagi umat Tuhan. Amin. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat
Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, selalu menopang kehidupan kita. Biarlah kita terus dekat kepada Tuhan, terus berseru minta tolong hanya kepada Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkannya. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku cari wajah-Mu, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di tengah-tengah pertemuan kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap untuk berfirman. Bapa di sorga, berfirmanlah, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu itu adalah pedoman hidup kami, firman itu adalah hal yang dapat menguatkan kami. Kami yang sudah ketakutan, setelah mendengar firman-Mu, kami akan menjadi kuat kembali. Kami yang khawatir, kekhawatiran kami akan dilenyapkan oleh firman Tuhan. Kami yang berada dalam keadaan bimbang, kami akan diberi ketetapan hati oleh firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, salam. Semua tetap bersuka cita meskipun kita tahu sekarang ini kita sedang berada dalam masa kesesakan karena COVID-19 yang sementara melanda dunia menjadi pandemi. Sudah ribuan bahkan jutaan orang menjadi korban. Nah, dalam situasi seperti ini, kemana kita akan berlindung? Hanyalah ke dalam firman Tuhan. Sebab itu pada kesempatan yang indah pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bacaan kita, perikop bacaan kita merupakan jawaban doa dari Raja Salomo pada waktu mentahbiskan bait Allah yang dibangunnya di kota Yerusalem. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan bahwa bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, dan umatnya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita tahu virus atau COVID-19 itu sama dengan penyakit sampar yang mematikan banyak orang. Sangat ditakuti. Ini kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi oleh karena manusia sudah jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberi janji di sini, bila mana umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Pertama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri bukan berarti rendah. Merendahkan diri berarti mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu kita lakukan, berarti kita meninggikan Tuhan. Dan Alkitab berkata di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan adalah berdoa. Berdoa dan berdoa. Berdoa artinya berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Dan yang ketiga, kita meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang jahat. Perbuatan-perbuatan dosa kita tinggalkan. Kita berhenti berbuat dosa, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Ini bicara tentang Tuhan mendengar. Ada 2 contoh di Alkitab yang saya akan sampaikan, menjadi contoh kiranya boleh menguatkan kita.
bahwa Tuhan bisa mendengar doa kita, bisa mengabulkan doa kita. Contohnya Raja Hizkia di dua raja-raja maksudnya, pasal 18, pasal 19, 20 dikisahkan satu saat Raja Hizkia ini sakit dan datanglah Nabi Yesaya bin Amos mengatakan, engkau sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia berbalik ke dinding dan berdoa, Tuhan, aku telah hidup setia dan tulus ikhlas di hadapan-Mu. Lalu Nabi Yesaya sudah akan pergi meninggalkan pelataran istana. Tuhan datang dengan firman-Nya, balik, katakan kepada raja umatku Hizkia, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang sudah divonis mati, Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Ini jawaban doa. Jawaban doa yang kedua itu yang terkenal jawaban Yabes. Di 1 Tawari 4 ayat 10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku sehingga aku terhindar dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di ujung ayat itu dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa. Kalau Allah menjawab doa Raja Hizkia, kalau Allah mampu menjawab doa Yabes, Allah yang sama tetap sama. Asal kita berseru kepadanya dengan merendahkan diri, dengan berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, jawaban daripada doa kita, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kalau kita baca di Ulangan 30 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan, dan bila mana engkau berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan akan menyayangi kita. Terbukti sampai hari ini kita masih tetap hidup dalam kecukupan. Kita tetap cukup makan, sekalipun ada orang yang sudah kelaparan. Tapi orang yang percaya, anak-anak Tuhan, tidak mungkin akan menjadi terlantar. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada saat-saat pandemi yang menakutkan sekarang ini, kita datang kepada Tuhan sesuai dengan anjuran firman Tuhan. Pertama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua, kita mengaku dosa kita, sehingga Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, karena dosa itu mengempang berkat Allah dalam kehidupan kita. Dosa membuat Allah tidak senang kepada kita, sehingga Dia bisa mengizinkan pandemi melanda dunia sekarang ini. Oh, saya lihat di TV, banyak orang yang menangis, menyesalkan dosa-dosanya karena keadaan yang sudah luar biasa ini. Dan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan negeri kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang kekurangan akan diberi kecukupan bahkan kelimpahan, yang dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, Tuhan akan memberi sukacita. Sebab itu Rasul Paulus menganjurkan kita di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Jangan takut, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mampu melindungi kita. Saya setiap hari berdoa supaya di mana-mana orang percaya dilindungi oleh Tuhan. Di mana-mana orang percaya ditutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga virus corona tidak akan menimpa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, yang mengajar kami
bahwa bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah umatnya, dan bila mana kami merendahkan hati, dan bila mana kami berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu meninggalkan jalan-jalan hidup kami yang jahat, maka Tuhan akan mendengar doa kami, Tuhan akan mengampuni dosa kami, dan Tuhan akan memulihkan negeri kami. Sidang jemaat, pegang firman Tuhan, jangan takut apapun yang terjadi di hadapan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang penting kita selalu merendahkan hati di hadapannya, selalu berdoa dan meninggalkan segala kelakuan-kelakuan kita yang jahat, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita, bahkan akan memulihkan negeri kita. Terima kasih Bapa di sorga, dengar doa kami, kuatkan umat-Mu, lindungi umat-Mu, semua yang hadir. Kiranya Tuhan, semua yang mendengar firman-Mu, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga terlindung daripada mara bahaya pandemi Corona yang membahayakan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini mengenai tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita tidak akan sendirian di dalam dunia ini. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus turun atas setiap kita yang memberikan kita kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini benar-benar taruh ada di dalam setiap hati kita, berbuah, bertumbuh. Biar segenap kehidupan kita boleh melakukan yang terbaik, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Biar kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita, biar kekuatannya Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau juga telah memberkati hamba-Mu yang telah memberikan firman Tuhan. Biarlah segala hal yang ia kerjakan boleh berhasil Tuhan. Kemanapun ia melangkah, Engkau boleh memberkati dan ia boleh jadi berkat untuk sekelilingnya ya Bapa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu Bapa. Engkau berkati Opa Wahyu sebagai gembala sidang kami. Engkau berkati istrinya, anak cucu menantu semuanya Tuhan. Engkau berkati, kami percaya Tuhan, ia akan tetap kuat, ia akan tetap sehat Tuhan di masa umur senjanya Tuhan. Dan ia akan tetap terus jadi berkat ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan mungkin sulit Tuhan. Mungkin susah Tuhan untuk menjaga para jemaat-jemaat yang ada. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap ketua-ketua yang ada, setiap komisi-komisi yang ada Tuhan. Biar segala halnya Bapa di masa pandemi ini mereka tetap kuat, mereka tetap menjadi satu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat yang mungkin sedang kurang kuat imannya Bapa saat menonton acara ini Tuhan. Tuhan, Engkau perkuat imannya Tuhan. Kalau mungkin mereka sedang lemah Tuhan, Engkau kuatkan Bapa. Kalau mungkin sedang ada permasalahan Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan untuk mereka menemukan cara menyelesaikan masalahnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Yesus, Engkau tetap kuat, Engkau tetap sama Tuhan, tetap Tuhan yang menyertai. Tuhan, hamba-Mu berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan banyak hal permasalahan yang terjadi Tuhan. Tapi hamba-Mu mau berdoa Bapa, terkhusus untuk pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati presiden, jajaran yang ada Tuhan dalam menyelesaikan pandemi corona ini Tuhan. Kami tahu Bapa, rasanya berat, rasanya susah, rasanya hampir mustahil Tuhan untuk pandemi ini selesai. Tapi kami percaya Bapa, apapun yang mereka perbuat itu demi kebaikan Tuhan. Dan apapun yang mereka perbuat, Engkau memberkatinya Tuhan. Dan kami percaya permasalahan pandemi ini Tuhan akan selesai ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kiranya kita semua diberi kesehatan, kiranya semua kita diberi kekuatan, kiranya yang sakit boleh disembuhkan, dan kiranya segala berkat-berkat Tuhan boleh turun bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.